Seringkali teman yang berbeda agama mengucapkan selamat ketika Idul Fitri. Bagaimana sikap kita untuk membalas hal seperti ini agar tidak dicap sebagai kelompok yang sempit dan fanatik buta? Sampaikan ke dia, brother, kau saudaraku satu bangsa dan setanah air. Aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal karena bagi kami Nabi Isa itu bukan Tuhan, dia adalah Nabi utusan Allah. Dan bagi kami dia tidak lahir tanggal 25 Desember. Kuharap kau tidak tersinggung dengan ini. Kalaupun kau tersinggung, ya nggak apa-apa. Saya punya sahabat tidak Islam, tapi saya sampai hari ini masih teman baik. Dan dia tidak tersinggung karena dia tahu keyakinan saya. Itulah makna persahabatan. Persahabatan itu seperti kepompong, berawal dari ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan itu kan saling memahami, saling mengerti. Bukan kita mengorbankan akidah kita. Bukan berarti dia ucapkan Idul Fitri 1 Syawal, mohon maaf zahir dan batin, lalu kita balas dengan ucapan yang sama. Tapi di hari baik, di hari yang lain, saya tetap datang bersilaturahim. Saya tetap datang berkunjung ke rumahnya. Dia beri saya minuman kaleng. Dia tahu dalam akidah saya makan bekas makanan yang tidak halal tidak boleh. Dia kasih saya kue kotak, dia kasih saya minuman kaleng. Kami saling menjaga sampai hari ini. Bukan berarti saya tidak punya kawan beda agama. Semoga Ustadz selalu sehat, amin. Diberkahi, amin. Dirahmati, amin. Mohon motivasi, insya Allah. Pemuda yang berhijrah terkadang merasa putus asa karena selalu teringat dosa di masa lalu. Kalau kau masih ingat dosa, alhamdulillah. Yang khawatir justru kau nggak ingat dosa. Setelah hijrah kau merasa sudah menjadi penghuni surga, yang lain masuk neraka. Setelah hijrah, bapaknya masuk neraka, emaknya masuk neraka. Yang masuk surga cuma dia, istrinya, sama gurunya. Di kaplingnya surga itu. Memang dia panitia akhirat. Orang yang diterima taubatnya, ketika dia mengenang dosa-dosanya di masa lalu, maka hatinya hancur lebur, air mata tak tertahan menetes. Itu orang yang taubat nasuha. Ini sekarang punya banyak juga yang hijrah ini. Ustadz, saya ini dulu nakal. Kartu kuning sudah datang. Banyak juga saya ketemu orang yang sudah hijrah taubat. Apa kata dia? Ustadz, saya ini semua minuman sudah saya minum, semua perempuan sudah saya rasa, dari Afrika sampai Eropa. Ente taubat apa bangga? Dosa kok bangga? Ini yang taubatnya diterima Allah SWT. Rasa takut kepada Allah. Apa tujuan puasa 30 hari? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takut. Wahai engkau saudaraku, engkau sudah punya rasa takut dalam hati. Dengan bekal takut inilah engkau akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada orang minta jasadnya dibakar, abunya di laut dihanyutkan. Kenapa? Karena dia takut. Sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, karena dia takut kepada Allah. Kata Allah SWT, karena dia takut kepada aku, masukkan dia ke dalam surga aku. Makanya di antara doa, Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut ke dalam hati kami, sehingga dengan rasa takut itu kami tidak jadi melakukan perbuatan dosa. Pak Ustadz, tadi saya ke mall, terus tiba-tiba datang cewek ngasih nomor, dia ngajak saya jalan, terus tiba-tiba datang rasa takut saya, Pak Ustadz. Akhirnya saya nggak jadi jalan. Takut sama siapa? Sama suaminya. Untuk masyarakat Indonesia yang beragam, bagaimana model bertetangga yang diajarkan Islam dalam menghadapi perbedaan keyakinan dan latar belakang etnis? Saya nyewa rumah ngontrak di Mesir di lantai bawah. Di atas namanya Baba Yosef Hana. Baba Yosef Hana, agamanya Kristen Ortodok. Saya bertetangga 2 tahun, dari tahun 2000 sampai 2002. 2002 bulan November pulang. Suatu ketika kami datang mengadu ke Baba Yosef. Baba Yosef, kami tidak sanggup lagi bayar uang sewa rumah. Karena Baba Yosef mengatakan sewa rumah mesti saya naikkan. Karena saya kena kanker. Saratan bahasa Arabnya, saya kena kanker nak. Maka sewa rumah mau kami naikkan. Kalau Baba Yosef menaikkan sewa rumah, apa boleh buat? Kami pindah dari rumah ini, Baba Yosef. Kenapa?
karena kami juga lebih dahsyat kanker kantong kering. Tahun 98, 99, 2000 krisis moneter. Apa kata Bapak Yosef? Kalian jangan pindah, tetaplah di rumah ini. Setiap acara Pak Dubes datang, Bapak Yosef kami undang makan bersama. Dan dia juga tetap baik dengan kami. Kami tahu kami berbeda, maka mengucapkan tidak assalamualaikum, tapi kalau ketemu sabahal khair, selamat pagi, sabahan nur, selamat siang, masa al khair, selamat petang, selamat malam. Kami saling menjaga. Apakah karena berbeda lalu kemudian kami berkumpul bersama? Ini tuan rumah beda agama, mari kita siapkan pisau dapur, kita bunuh dia malam-malam. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kami tetap bisa bekerja sama. Di Indonesia, tetangga dekat rumah saya non muslim, kami bertetangga, tidak pernah konflik sampai hari ini. Mereka saya khawatir yang ribut-ribut di internet ini yang nggak bertetangga malah ribut. Manusia gagal paham. Kalau ada orang gagal paham, kita kasih paham, insya Allah dia paham. Yang jadi masalah ini ada orang-orang yang cari makannya dari gagal paham. Kalau nggak gagal paham, nggak makan. Rizky TV. Bahaya ini manusia. Mesti dibina. Kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. Ustadz, ibu saya meninggal seminggu yang lalu. Ibu saya meninggal hari Jumat ini 11 Rajab setahun yang lalu. Sampai hari ini belum hilang sakitnya. Apalagi kalau seminggu yang lalu. Saya mohon doanya agar ibu saya ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Nanti di akhir majelis, bukan hanya ibu engkau saudaraku, ibu kita semua. Dulu, makin berjalan hari itu makin lama dia makin berkurang. Di antara yang menenangkan hati ini adalah banyak-banyak berkirim doa. Habis setiap solat, Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kalau kau sanggup baca sekhatam Quran, bacakan sekhatam. Tak sanggup sekhatam, baca Yasin. Tak sanggup Yasin, baca Fatihah. Fatihah tak juga sanggup, parah kali. Habis itu pula kalau kau ada duit gaji sedekah, belikan beras 10 kilo, sarden, ikan, kumpul, masukkan ke kresek, serahkan ke anak yatim. Sebutkan, ni anak yatim tolong doakan almarhumah ibu saya. Di mana dulu tempat dia solat, kau buka sajadah solat kau di situ. Menenangkan hati. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan solat. Saya tahu. Man lam yadhuq, lam ya'rif man lam yadhuq. Orang yang tak meninggal ibunya, tak dapat dia merasakan bagaimana sakitnya kehilangan. Oleh sebab itu maka, yang masih ada ibunya, pulang dari sini, kau belikan makanan kesukaannya, datang ke rumahnya, cium tangannya, suapkan makanan, peluk dia, cium keningnya, senangkan hatinya. Hanya itu yang dapat membuat kau bahagia. Kalau kau ingin rezekimu seperti rezeki raja-raja, perlakukan ayah ibumu seperti raja. Insya Allah semua kesulitan hidupmu akan diberikan Allah kelapangan. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelumnya mohon maaf Ustadz, pertanyaan ini keluar dari materi hari ini. Belakangan ini saya lihat banyak perkumpulan orang-orang atau komunitas mengaku Islam modern atau Islam yang bersatu dengan budaya. Bagaimana cara kita memandangnya agar kita tidak disebut musyrik dan diterima di kalangan masyarakat sebagai pecinta budaya daerah? Ini pertanyaannya umum. Kalau mau nanya ke saya masalah hukum fikih, sebutkan secara spesifik satu contoh kasus. Karena kalau cerita masalah budaya, maka saya pecinta budaya. Peci ini agama atau budaya? Budaya. Mana ada hadis Nabi, sahabat, tabi'in, Imam Syafi'i pakai peci? Ini budaya. Saya pakai budaya ini sekarang. Maka kemana-mana saya mau menunjukkan budaya. Ketika di Maroko pun waktu sidang S3 saya pakai ini. Saya mau menunjukkan saya orang Indonesia. Saya pakai batik. Batik itu budaya? Budaya. Apakah salah saya pakai peci dan batik? Tidak. Ada juga orang mengatakan, jangan pakai batik gambar burung, nggak boleh dibawa sholat. Kenapa? Karena dalam burung itu ada tai. Gimana ceritanya? Saya yang bodoh apa dia yang pintar? Selama budaya itu tidak mengandung unsur kemusyrikan, merusak akidah, maka ada syarat dan ketentuan berlaku. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Karpet ini agama atau budaya? Budaya. Karpet ini budaya. Masjid Nabawi yang asli nggak ada karpetnya.
Ini berapa kali budaya. Ini lagi membuat bunga-bunganya. Ini budaya semua nih. Bunganya mati lagi. Oleh sebab itu maka bahkan masjid kita pun banyak budaya. Ini bangunan melengkung di tengah. Tiang melengkung di tengah disebut dengan kubah. Kubah itu budaya dari Bizantium, Romawi. Makanya bangunan-bangunan Romawi, coba tengok gereja-gereja ortodok di Moskow pakai kubah. Orang yang tidak ngerti dia tengok, loh kok ada masjid di Moskow? Padahal itu katedral. Bangunan itu adalah budaya Eropa, budaya Bizantium, budaya Romawi kuno, diambil. Maka tidak jadi masalah karena tidak terkait dengan akidah. Begitu juga dengan tiang menara masjid. Itu bukan agama, itu budaya. Karena dulu di Mesir ada namanya tiang tinggi tempat api di tepi laut. Supaya para nelayan kalau tengah malam jangan sampai kapalnya nabrak ke pantai. Maka disebutlah tempat itu mercusuar. Sehingga di tengah malam dia ngelihat. Waktu itu belum ada GPRS. Maka dia lihat, oh kita udah dekat di tepi pantai. Maka layar mesti diarahkan ke melawan angin. Supaya kapal tidak laju. Supaya tidak kencang. Lalu kemudian ketika orang Islam melihat ada menara tinggi, apinya dibuang, muazzinnya naik ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang muazzinnya di bawah, mikrofonnya ke atas. Sound systemnya di atas. Sekarang nggak ada lagi kabel, wireless. Ini semuanya budaya. Selama budaya itu tidak merusak akidah, maka boleh. Yang nggak boleh itu budaya celana pendek. Kenapa? Karena melanggar syariat Islam. Nampak pangkal paha dan lutut. Tidak sah salat. Selama budaya tidak melanggar akidah, maka dia boleh dilaksanakan. Budaya itu apa Pak Ustaz? Hasil cipta karya karsa manusia yang tidak ada wahyu di dalamnya. Pak Ustaz, saya mau tanya kenapa hati saya selalu gelisah? Padahal saya sudah perbanyak istighfar. Tolong masukannya. Semoga Pak Ustaz selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak gelisah itu? Di dada sebelah kiri. Nama tempatnya jantung. Tapi ada yang bilang hati Pak Ustaz. Kombinasikan aja dua. Jantung hatiku. Berdegup dan berdetak di sebelah kiri. Coba rasakan. Bagi yang tak merasakan, lapor ke panitia. Kapan sudah siap? Media Islam Rizki TV. Makanya kadang kita bangun tidur nggak ada angin, nggak ada hujan, risau, suntuk di dalam. Tapi begitu kita ambil wudhu, sholat, terasa dia seperti kopi yang habis diaduk, tiba-tiba bening. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik wa ala ta'atik. Apakah materi bisa menenangkan hati? Tidak. Materi hanya bisa menenangkan materi. Materi lambung. Lambung hanya bisa ditenangkan dengan materi. Apa dia? Nasi uduk, ayam penyet, ayam pop, ayam mati. Tapi non materi hanya bisa ditenangkan dengan agama. Makanya orang-orang ateis yang tidak beragama, hidupnya sempit. Kata Allah, ka'annama yas'adu fis sama, seperti terbang. Kita kalau naik pesawat, terbang, take off, itu dada terasa sempit. Begitulah orang yang tidak berserah diri kepada Allah, sempit. Akhirnya mereka mencari ketenangan kemana? Sabu-sabu, pil anjing gila, sakau, penjara, kalau ketangkap BNN, mati. Angka bunuh diri terbesar di dunia, bukan di Republik Indonesia, bukan di Asia, tapi justru di Eropa dan Amerika. Karena mereka meninggalkan agama. Stres, depresi, mobil mewah, tapi nggak bisa tidur malam. Jam 2 malam, stres, depresi. Makan obat tidur, tidur. Bangun tidur, stres lagi. Bangun tidur, tidur, mati. Sementara kita tenang. Begitu datang ke masjid, duduk, ngelihat muka ustadz, tertidur. Panitia penutup, bangun. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat tidur apalagi yang kau dustakan? Orang barat setengah mati makan pil tidur supaya bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Orang kita baru ngelihat. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Kurang apa lagi? Maka kalau ada teman di sebelah tidur, biarkan. Dia sedang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Pak Ustadz jawabannya, perbanyak zikir. Siapa yang bersolawat 1 kali 1 hari 1000 kali, maka sebelum mati dia melihat tempatnya dalam surga. Siapa yang meriwayatkan itu? Ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Diriwayatkannya dari beberapa riwayat kitab-kitab sahih. Ingin menikah usia 21 tahun. Karena memiliki niat untuk menghindari zina. Secara materi finansial belum mampu, belum bisa membahagiakan orang tua, dan belum terlalu dewasa dalam sifat kepribadian. Saya pulang ke Pekanbaru ini saya lahir 1977, pulang ke Pekanbaru 2008. Berarti umur berapa saya balik kemari? 31 baru balik saya ke Pekanbaru. Kau 21 dah mau berbini. Saya 31 umur saya pulang ke Pekanbaru. LC di kiri, MA di kanan. LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Enggak ada orang Pekanbaru nih yang mau ngasih anak gadisnya ke saya. Saya bukan melarang kalian nikah muda. Kiai Ahmad Fauzi Tizani, kakeknya kiai, ayahnya kiai, santrinya puluhan ribu, bukan 1000, 2000. Beliau sekolah dulu, tamat pondok, sekolah di Al-Azhar, sekolah ke Sudan, baru menikah. Umur berapa kiai nikah? Umur 31 kiai. Kok mau dia waktu itu? Tinggal tunjuk aja santri, masna wa sulasa wa ruba'. Santrinya ribuan. Waktu kemarin saya tablik akbar terakhir ke situ, yang di luar tuh, yang perempuan aja 6.000 yang perempuan aja. Tak itu lagi-lagi. Tapi dia menikah umur, saya tidak melarang kalian nikah cepat, enggak melarang, tapi rasional. Rasional. Nah, terus secara materi finansial belum mampan, belum bisa. Kalau saya kenapa saya lambat menikah? Saya ingin membahagiakan mak saya dulu. Karena prinsip saya gini, kalau aku berbini, aku tak bisa membahagiakan mak. Aku tak punya saudara perempuan. Tak ada saudara saya perempuan, kecuali ada saudara saya perempuan. Aku mesti sekolah S1, S2, aku jadi dosen, aku dapat duit, aku senangkan makku agak 2 tahun, baru aku berbini. Nah, begitu saya dulu. Betul, dah saya senangkan mak saya sekian tahun, baru saya. Tapi lain orang, lain prinsipnya. Jadi menurut anak, antum fokus saja dulu. Iya, tapi Pak Ustadz, beban ini berat. Cari beban yang lebih berat. Ingat prinsip dasar, cari beban yang lebih berat. Ayah saya semasa hidupnya ibadahnya biasa saja. 4 bulan sebelum meninggal, almarhum mengalami stroke, terbaring tak bisa ngapa-ngapain. Apakah benar sakit yang dialami almarhum sebelum meninggal adalah penggugur dosa? Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuhan. Susah hati, gundah gulana, sakit badan, susah pikiran, sampai duri yang mencucuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu. Allah menghapuskan segala salah dosanya. Dalam hadis lain, hatta tamshi 'alal ardi makanan 'alaihi khati'ah. Kenapa orang itu sikit-sikit ada ujiannya, sikit-sikit, sampai dia berjalan di atas muka bumi ini tak ada dosanya sama sekali. Tapi Ustaz, kami tengok tak pernah sakit. Saya sakit nggak pernah saya posting, karena kalau saya posting banyak yang ketawa. Ini kemarin saya sakit, nggak ada saya posting.
Penghapus dosa. Apakah amalan terbaik kami sebagai anak dan istri yang ditinggalkan? Amalan yang pertama seperti amalan Sa'ad. Ummi matat, mak saya meninggal. Afa atasaddaqu anha? Boleh saya bersedekah untuk dia? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Pergi ke panti asuhan, kasih makan, hadiahkan pahalanya. Buatkan sumur bor, buatkan rumah Quran, anak-anak ngapal Quran, sedekah. Apalagi doa. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqimina wal mustakhirin nas'alullah lanakumul afiyah. Apalagi tasbih, tahmid, takbir, tahlil, la ilaha illallah. Itu maka disebut dengan tahlilan. Tahlil boleh, tahlilan enggak boleh. Yasin boleh, yasinan enggak boleh. Oh, jadi kalau gitu Jumat boleh, Jumatan? Ini logika apa lagi ini? Pelepah korma dibelah Nabi, dicucukkan ke makam. Kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Dalam syarahnya disebut, kalau pelepah korma saja tasbihnya sampai ke orang mati, apalagi bacaan Quran orang beriman. Bacakan Quran, tasbih. Dalam Riyadhus Shalihin sudah kita kaji sebelumnya. Apa kata Imam Syafi'i? Wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Kalau dikhatamkan sekhatam Quran bagus. Tak sanggup sekhatam Quran, Yasin. Tak sanggup Yasin, kulhu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Undang anak yatim fakir miskin, kasih makan rumah. Kalau ngundang anak yatim fakir miskin itu ngundang makan. Saya kalau ngundang anak yatim fakir miskin baca kulhu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, la ilaha illallah. Dah. Ini ngundang anak yatim jam 5 suruh baca Yasin 3 kali. Ini mau ngundang makan atau menyiksa? Balik kasih duit 10.000. Banyak orang mengira zuhud itu berarti meninggalkan dunia, hidup miskin. Padahal saya dengar zuhud yang benar adalah soal hati. Mohon penjelasan bagaimana definisi zuhud yang benar menurut Islam, dan apa sebab banyak orang salah paham tentang zuhud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah, maharnya isyrina bakarah, 20 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 50 juta, 20 ekor berarti 1 miliar. Nabi Muhammad itu zuhud, tapi maharnya 1 miliar. Itu belum dihitung lagi beberapa auqiyah emas, itu baru yang untanya saja. Tiba-tiba datang sekarang anak muda Islam mengaku zuhud. Aku seorang yang zuhud, Pak. Kupinang anakmu dengan bismillah. Itu bukan zuhud, fakir. Zuhud itu hartanya ada, tapi tak masuk ke hatinya, itu zuhud. Itu zuhud, bukan tak berharta. Itu zuhud. Nabi itu hartanya ada, tapi tak masuk dia. Nabi berkurban memotong dengan pisaunya sendiri 63 ekor. Dikasihnya pisau itu ke Sayyidina Ali, Ali memotong 37. 37 tambah 63, 100 ekor onta punya dia sendirian. 100 ekor onta. Tapi dia zuhud. Waktu dia pergi sama Sayyidina Abu Bakar hijrah, orang yang tak kenal tak bisa membedakan mana Sayyidina Abu Bakar, mana Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zuhud itu adalah berharta, kaya raya, mobilnya mahal, rumahnya.
tapi tidak masuk ke hatinya, bukan untuk bangga-bangga, bukan untuk. Kalau antum dihormati orang karena harta antum, nanti pas harta antum nggak ada, antum stres. Kalau antum dihormati orang karena jabatan antum, pas antum pensiun, antum kena post power syndrome, asam lambung naik, asam urat naik. Biasa aja. Saya banyak ketemu orang kaya yang biasa-biasa aja, tapi banyak juga ketemu orang yang setengah kaya luar biasa. Itu zuhud. Imam Malik punya kereta kencana. Imam Malik itu kaya. Imam Sufyan Ats-Tsauri hidup miskin di Kufah, Irak. Imam Sufyan Ats-Tsauri kirim surat ke Imam Malik. Malik, kabarnya kau punya kereta kencana di Madinah. Dibalas sama Imam Malik, aku memang punya kereta kencana, tapi tidak pernah ku naiki. Kenapa tak pernah kau naiki? Bagaimana aku bisa di atas kereta kencana sedangkan jasad Nabi di bawah? Imam Malik tak pernah naik itu karena ada jasad Nabi di bawah tanah Madinah. Apakah boleh infak anak yatim dibagikan ke anak piatu? Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, orang yang makan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim naro, mereka makan api neraka. Kalian yang mengambil duit anak yatim dan bagikan ke yang tak yatim, itu sama dengan menyuapkan api neraka ke mereka. Nanti ketika mereka masuk neraka, kenapa kalian makan anak yatim? Karena pengurus masjid yang ngasih. Hati-hati ustadz-ustadz, pengurus-pengurus ceramah, jangan sampai kita tidak amanah, nanti kita masuk neraka. Pejabat-pejabat, kepala-kepala dinas, tiba-tiba nanti pas di akhirat satu lokasi, kata pejabat, ustadz kok di sini juga? Itulah aku salah anak yatim kemarin. Hati-hati administrasi. Santunan anak yatim dikasih setahun 3 kali. Tahun ajaran baru Juli Agustus, Idul Fitri, dan tengah semester. Waktu menyantuni anak yatim, anak piatu tetap dapat, du'afa tetap dapat. Dari mana? Dari kotak khusus. Ini kotak yatim, ini kotak du'afa. Yang yatim itu siapa? Mata abuhu walam yablugh al-hulma, meninggal ayahnya belum akil balik. Yang sudah akil balik tetap dikasih duit dari kotak du'afa. Jangan salah. Bagaimana kedudukan saudara perempuan kita yang beda? Beda ibu, satu ayah. Batasan saya sebagai abang. Saudara satu ayah, seayah-ayah kalian satu, cuman beda emak aja. Kebetulan jenis kelaminnya beda, maka auratnya sama macam saudara kandung. Boleh nampak lengannya, boleh nampak betisnya, boleh nampak lehernya. Jadi kalau kalian punya saudari perempuan di rumah dia, yang ada cuma anaknya, lakinya, kalian boleh ya. Tapi saya biasakan itu ke keponakan saya, anak saya tak punya saudara perempuan, tapi adik saya punya perempuan. Tak saya kasih begitu, dia tetap pakai baju panjang. Allah bisa karena biasa. Suruh dia tutup aurat macam biasa. Ini anak angkat saya, udah macam anak saya, udah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Jangan main-main dengan hukum Allah. Bolehkah mengambil niat ketika umroh di bandara Jeddah
Sudah saya tulis di buku 66 tanya jawab umroh. Hubungi Al-Padino, nomor kontak berikut ini. 2 fatwa ulama. Fatwa pertama, berniat di alam-lam, labbaik Allahumma umrah. Fatwa yang kedua, berhenti di King Abdul Aziz Airport. Baca 366. Apakah bagi orang melanggar larangan ihram memiliki tingkatan atau perbedaan jenis sesuai jenis? Ada yang hanya membayar fidyah makan, ada yang sampai menyembelih kambing. Saya kalau ada orang melanggar, takut saya suruh dia membayar langsung ke counter. Nanti ada stempelnya Bank Al-Rajihi. Kalau ngasih makan fakir miskin 90 rial. Kalau yang motong kambing 600 rial. Jelas tidak kena tipu. Pulang saya dari ngurus kunci, naik ke atas, ibu-ibu udah pakai daster, tak pakai jilbab, nyendok nasi. Bapak-bapak pula udah pakai jaket. Saya bilang, kalian kena denda ini. Dendanya apa Pak Ustaz? Puasa atau potong kambing. Kalau puasa berapa? Kalau dendanya apa Pak Ustaz? Kasih makan fakir miskin, kalau bayarkan 90 rial, potong kambing 600. Yang tak sanggup puasa. Kalau tidak kalian berdosa. Kami pilih dosa aja lah Pak Ustaz. Imam jamaah umroh ini. Dalam hati, kok bisa orang ini berangkat umroh? Itulah gara-gara berduit aja ini. Apakah dam bagi orang melanggar larangan ihram? Bagaimana menurut Islam cara seorang istri memuliakan suami? Karena banyak istri sekarang suka menyuruh suami seperti menjemur pakaian, memandikan anak, mencebokkan anak, padahal istri lagi nonton atau main HP. Terkadang istri menyuruh saya memandikan anak saya depan ibu saya, dan ibu saya marah kepada saya karena istri saya mencebokkan Sami itu tak terhitung tak berapa kali saya cebokkan. Saya mengepel lantai bekas kencingnya. Ada si mbak, si teteh yang di rumah, tapi dia sibuk pula memasak di dapur. Istri saya ada pula kerja dia lain. Tak bisa saya biarkan anak itu. Jadi saya cebokkan. Kadang tak tahu dia pula mau sama baba katanya. Nah, itu. Jadi bukan berarti tangan saya ini tak pernah mencebokkan anak saya, ngepelkan lantai bekas kencing. Tapi kalau sampai bini menonton, laki pula disuruhnya mencebok. Ini termasuk jenis suami yang kalau mati tidak kena azab kubur. Bini menonton di depan mak kita, ada mak kita di situ, tak ada hormat dia sedikit pun. Ini kalau mati kata malaikat ini tak usah diazab lagi. Ini sudah azab betul di dunia ini. Laki-laki itu harus punya jangan power, nanti mati dia power. Ya macam main layang-layang lah, ada angin ulur sedikit, takut tersangkut. Ada seninya. Nah, itu. Nanti kita buatkan kursus khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa untuk kakak saya yang sedang melawan penyakit kanker stadium 4. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menunaikan janji. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha menyehatkan. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', dengan menyebut nama Allah yang tak ada dapat menimbulkan mudarat walau sekecil apapun di bumi maupun di langit. Isfi mardana, sembuhkanlah saudara kami ya Allah, syifaan ajilan, kesembuhan yang segera, la yughadiru saqaman, tidak akan kumat untuk selamanya. Waj'alhu minas sabirin, jadikan saudara kami yang sedang Kau uji dengan penyakit itu orang-orang yang sabar ya Allah. Jadikan penyakitnya itu sebagai penghapus segala dosa-dosanya. Jadikan penyakitnya itu sebagai pengangkat derajatnya. Jadikan penyakitnya itu menempatkan dia dalam surga tertinggi di sisimu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kita menjual kunci kayu, doa, ada konsumen yang kebetulan non muslim memesan gantungan kunci bentuk, ini mancing-mancing kali kena lagi. Yang lama aja belum selesai. Ini trauma pula saya nampaknya. Sebaiknya kita bagaimana Pak Ustadz? Semalam saya mendengar Ustadz Salim Afillah baca buku. Dia meriwayatkannya ke saya. Kata beliau, Kiai, lupa saya namanya, Kiai Fulan, mengeluarkan fatwa makruh hukumnya melihat tiang listrik. Aduh. Saya tak berani saya ngomong, maka saya nisbatkan ke Ustadz Salim. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib. Kata beliau, karena dikhawatirkan hati goncang. Aduh. Bukan kata saya ini, tanya Ustaz Salim. Apalagi sengaja membuat, carilah kerja halal, banyak kerja halal lagi. Buat kosen pintu, membuat tasbih, membuat kaligrafi, membuat, ini dari kayu semua, dari meja kayu. Ustadz, kalau misalkan ada khotib sholat Jumat yang waktu khutbah salah satu dari 5 rukun khutbah itu ada yang lewat, apakah kita makmum sholat Jumat itu ngasih tahu? Ya, antum yang sedang itu khotib di atas mimbar kasih tahu, Pak khotib itu lupa sholawat tadi. Apakah batal khutbah Jumat? Tapi katanya idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, kalau khotib sudah naik mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, janganlah kamu bicara. Wa may yatakallam faqad lagha, siapa yang bicara maka sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang sia-sia maka tiada Jumatlah baginya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Coba tengok hadis lain. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki di pintu masjid Nabawi mengatakan, halakatil amwal, onta kami sudah mati, korma kami sudah kering, hancur kampung halaman kami, berdoalah ya Rasulullah. Nabi tak marah, Nabi tak katakan, diam. Langsung Nabi mengangkat tangan, itulah istisqa, minta hujan saat dalam khutbah Jumat. Artinya jamaah boleh bicara kepada khatib, maka dia sampaikan. Rukun khutbah itu 5, bukan banyak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma filil muslimina wal muslimat. Cuma 5 saja. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa, cukup. Laki-laki yang ada di sini semua wajib menghafal rukun khutbah dan mengingatnya ini. Mana tahu nanti antum dalam suatu daerah anak-anak muda KKN sampai di situ pengumuman dari masjid, hari ini kita tidak ada sholat Jumat karena khotibnya baru meninggal. Antum harus naik ke atas. Naik antum ke atas, antum baca Alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Dah, duduk. Habis itu naik lagi ke atas. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat. Innallaha ya'muru bil. Kalau enggak hafal udah diam, dah turun. Selesai salat Jumat. Habis salat Jumat semua komplain. Pendek kali khutbahnya kata dia. Syukur aku bisa, kalian tak bisa lagi. Penting 5 rukun sudah tercapai. Bahkan di beberapa daerah yang khutbah Jumatnya mesti pakai bahasa Arab, itu khutbahnya pendek aja. Tapi justru sebelum sholat Jumat itu diisi dengan tausiah. Seperti di Pariaman, Sumatera Barat, yang masih mewajibkan khutbah pakai bahasa Arab. Di beberapa tempat di Pulau Jawa, justru sebelum sholat itu panjang tausiah agak 1 jam. Nanti khutbah pendek saja, sholat ayatnya panjang. Nah, ini tentang masalah rukun pada khutbah Jumat menurut mazhab Syafi'i. Tapi ada juga mazhab yang tidak pakai model 5 tadi. Yang penting asal sudah ada wasiat takwa di dalamnya cukup. Tapi saya pribadi yang mengamalkan mazhab Syafi'i, selalu 5 rukun itu saya ulang lagi di khutbah kedua. Makanya khutbah kedua itu tak saya campur lagi pakai bahasa Indonesia. Saya kalau khutbah kedua itu murni bahasa Arab. Dan tak saya robah-robah, itu saja. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Lalu kemudian saya baca doa, lalu kemudian turun 5 rukun khutbah di khutbah kedua supaya tetap mengikut mazhab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghafal cepat mutqin? Tentu lain tempat, lain ustadz, lain metode yang dipakai. Kami dulu di Al-Azhar 1 tahun 2 juz. Tahun 2 juz, tahun 3 2 juz, tahun 4 2 juz. Pertama dihafal sebelum subuh karena kepala kita masih kosong, memorinya masih kuat. 1 halaman. Hafal 1 halaman. Setelah hafal diulang-ulang dalam sholat sunat. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, sholat zuhur, qabliyah ba'diyah zuhur, qabliyah asar, sholat asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Kemudian diulang lagi, ditulis. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Karena metode menulis itu menguatkan. Tulis itu membantu. Dihafal sebelum subuh, terhunjam dia di kepala, diulang. Karena kepala kita ini sama seperti 1 kali baca titik, 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 2 kali baca titik, 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 3 kali baca garis, 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 4 kali baca garis agak panjang, 5 kali baca garis menyatu, 5 kali garis tipis, 6 kali garis tebal. Kuat dia waktu sebelum subuh itu di kepala. Diulang-ulang dalam sholat dengan pertolongan Allah, doa para malaikat, dibantu dengan tulis. Tapi dia bisa juga hilang. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku melapor kepada Imam Waqi' tentang hafalanku yang kacau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dia pesankan padaku tinggalkan perbuatan maksiat. Di annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya tak akan diberikan pada perbuatan orang pelaku maksiat. Oleh sebab itu jauhi perbuatan maksiat. Bagaimana doa supaya kita mendapatkan perempuan yang kita sukai? La tadharni fardan wa anta khairul warisin. La tadharni fardan. La, jangan. Tazar, kau biarkan. Ni aku.
fardan, sendirian. La tadharni fardan, jangan kau biarkan aku sendirian ya Allah. Wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Oleh sebab itu tak ada di situ sebut cantik Pak Ustaz. Tak ada sebut situ yang kita sukai. Kadang kita suka hari ini, besok kita tak suka lagi. Kadang hari ini nampak kita dia yang paling cantik, rupanya besok ada yang lebih cantik lagi. Jadi kita minta kepada Allah bukan yang sesuai dengan kehendak kita, tapi yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesudah itu dapat satu lagi, berarti itu lebih diridhai Allah. Saya mau minta doa supaya cepat menghafal Quran. Allahumma ansur alaina min khazaini rahmatika. Ya Allah, tebarkanlah kepada kami dari perbendaharaan rahmatmu. Karena yang diberikannya kepada kita itu bukan kuasa kita, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tebarkan kepada kami sebahagian dari perbendaharaan rahmatmu, bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah. Doa itu sebelum tawakal, pertama usaha, setelah itu doa, habis itu baru tawakal. Saya mahasiswa dari Bogor, berasal dari Sulawesi, mau bertanya bagaimana cara mengundang Ustadz. Nanti saya balas di nomor yang kasih, saya balas kasih nomor. Cara tidur yang tidak membatalkan wudhu itu bagaimana? Disebutkan dalam kitab ditulis oleh Imam Al-Muzani dan Imam Al-Buwaiti, murid dari Imam Syafi'i, yang mulazamah dengan Imam Syafi'i mereka tulis. Yang dalam bidang usul fiqihnya ditulis oleh Imam Rabi' Al-Muradi, itulah kitab Ar-Risalah. Sedangkan dalam kitab fiqihnya disusun oleh Imam Al-Muzani, Imam Al-Buwaiti, itulah kitab Induk. Di situ disebutkan duduknya maaf cakap. Kedua tempat duduk kita itu apa namanya? Nanti tulis. Saya agak takut saya ceramah ini sekarang. Pantatnya menempel ke lantai. Menempel ke lantai, tidak bersandar. Selama menempel ke lantai itu, duduk antum itu menempel, itu tidak batal, walaupun ngences, walaupun berbunyi, tak batal. Tapi kalau sampai antum maju ke depan, telungkup antum, batal. Saking kan ngantuknya telungkup ke depan, terangkat kan, batal. Karena waktu terangkat itulah anginnya keluar. Atau antum menyandar ke dinding, menyandar ke tiang. Nah, maka yang duduk di tengah ini tak batal. Tapi yang agak dekat-dekat tiang itu ragu saya. Jangan miring ke kanan, jangan miring ke kiri. Duduk menempel. Insya Allah tak batal karena rapat dia. Kalau ragu Pak Ustaz, batal apa enggak batal? Batal enggak batal? Jangan kau batalkan salatmu hatta tasma'a sautan au tajida rihan, sampai kau dengar ada suara atau kau cium bau. Dua indikasinya, terdengar suara atau tercium bau. Karena ada yang tak bersuara tapi berbau. Mohon doa untuk anak saya Pak Ustaz, Farisa Amalia Arifin binti Syamsul Arifin, sakit sudah 2 tahun, dari pesantren At-Taqwa. Nanti di akhir kita doakan untuk Anandani dan untuk semua kita doa insyaallah. Ibu saya mu'allaf, Chinese, masuk Islam, menikah dengan bapak saya. Yang saya tanyakan bagaimana kalau saya berdoa untuk kakek nenek saya yang bukan Islam, sampai apa tidak Pak Ustaz? Maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Ibrahim berdoa untuk bapaknya Azar, mati dalam keadaan kafir, lalu dimintakannya doa.
itu illa am mau'idatin, karena janji saja. Karena dulu dia berjanji, la illam tantahi wahai Ibrahim, kalau kau tak berhenti mendakwahi aku, menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu, wahjurni maliya, pergi tinggalkan aku, pergi sana, pergi. Apa kata Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi. Ini dia janji, akan ku mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayahku, innahu kana bi hafiya, sesungguhnya Allah mengabulkan doaku. Sudah janji, al-wa'du dain, janji adalah hutang. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang beriman itu menunaikan janji. Maka janji itu dia tunaikan. Adapun Ibrahim mendoakan bapaknya itu yang tak bersyahadat tiada Tuhan selain Allah itu hanya janji. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, ketika sudah jelas bapaknya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, dia pun melepaskan diri. Itu dalil tak boleh mendoakan orang yang tidak ahlul qiblah, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Lalu bagaimana kita mendoakan dia? Aku serahkan kepada Engkau ya Allah, aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Seperti Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, kalau kau azab mereka, mereka adalah hamba. Oleh sebab itu maka kita tidak mendoakan, tak diajarkan mendoakan dalam Islam. Makanya salam pun tidak. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Hadis sahih. Jangan kau mulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tak boleh kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, karena di dalam itu ada doa keselamatan untukmu, rahmat Allah untukmu, berkah Allah untukmu. Tak boleh. Kalau dia yang duluan mengucapkan salam, idza sallama alaikum ahlul kitab, kalau dia duluan mengucapkan salam, faqulu, maka jawablah balasannya wa alaikum, kamu juga. Ustaz, saya minta doa agar anak saya bernama M. Zayyan bisa menjadi seperti Ustaz Abu Somad. Jangan, tak tahan dia. Aku aja tak tahan. Kasihan dia. Mintalah seperti Ustaz Arifin Ilham, hidupnya tenang, zikirnya banyak, jamaahnya ramai. Minta macam Ustaz Abu Somad pula. Pak Ustaz, katanya jodoh adalah cerminan dari dalam diri kita. Bagaimana cara kita mendapatkan jodoh yang soleh? Macam mana engkau, begitulah jodohmu. Kalau kau sholat subuh jam 7, binimu jam 8. Oh, minta bini yang soleha, kaya, cantik, beriman. Oh, tak sembahyang. Sembahyang sholat Idul Fitri pun masbuk. Mana? Tak sesuai. Oleh sebab itu yang sekarang belum menikah, perbaiki dirimu, taubat nasuha, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa-dosanya seperti orang yang tak berdosa. Perbaiki diri, tubu ilallahi taubatan nasuha. Mudah-mudahan yang sudah hijrah ini, ayyul hijratu afdal, hijrah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, man hajaras sayyiat, orang yang meninggalkan perbuatan silap, salah dan dosa. Oleh sebab itu mudah-mudahan yang sudah hijrah menggabungkan diri dengan komunitas hijrah, mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah, untuk niat yang baik. Mudah-mudahan anaknya menjadi para penghafal Quran, yang sakit diberikan kesembuhan, yang sudah meninggal dunia dijadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga, dijauhkan dari lubang-lubang neraka. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Doa berjamaah sehabis sholat, apakah ada dasarnya Pak Ustaz menurut Al-Quran? Menurut Quran dulu, qad ujibat da'watukuma, kalian berdua berdoa,
kuma kalian berdua. Siapa nan berdua kau? Nan pertama Nabi Musa berdoa, nan kedua Nabi Harun di belakang. Ya Allah, tolonglah kami dalam menghadapi Fir'aun. Amin. Itu doa bersama. Nabi Musa berdoa, diaminkan oleh Nabi Harun. Buka tafsir Ibnu Katsir. Jadi tentang doa bersama umum. Sebelum sholat, sesudah makan, habis kenduri, ketika ada orang meninggal, berdoa bersama. Hadisnya umum. Itu ayat Quran. Hadis mana? La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'amminuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Tidak boleh menyebut bid'ah selama ada dalil. Tak ada dalil baru bid'ah. Jika perbuatan tidak ada dalil baru bid'ah. Selama ada dalil, dalil qauli, dalil fi'li, dalil takriri. Dalil itu ada 3. Hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri. Mana hadisnya? Mana hadisnya? Mana hadisnya? Waktu sholat di Masjidil Haram, subuh Jumat, saat membaca ayat sujud tilawah, wa hum la yastakbirun, Allahu Akbar, kata Syekh Su'ud Asy-Syuraih. Itu tak ada hadis. Bertakbir turun ke bawah waktu sujud tilawah, itu tak ada hadis. Tapi di Masjidil Haram pakai takbir. Ustaz tahu dari mana? Pas umrah saya sholat di Masjidil Haram subuh Jumat pakai takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana hadisnya? Jadi orang pakai mana hadisnya? Tidak semua pakai hadis, ada pakai qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Malam sholat tarawih di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada doa khatam Quran. Membaca doa khatam Quran dalam tarawih. Mana hadisnya? Tak ada. Kalau dikatakan perbuatan itu bid'ah, berarti satu Masjidil Haram itu melakukan perbuatan bid'ah. Bid'ah semua itu. Makanya tak mudah mengatakan. Apa kata Syekh Ustaz Abdullah Hadrami? Kalau anda mengatakan hai pelaku bid'ah, maka anda sudah mengatakan hei penghuni neraka. Hati-hati, selama ada dalilnya maka kita tak layak dan tak boleh mengatakan orang itu pelaku bid'ah. Kalau tak tahu dalilnya, tanya dalil. Pak, boleh saya bertanya Pak? Ya, tadi Bapak membuat bentuk-bentuk iko, apa dalilnya Pak? Tapi kadang orang ini kalau dia tak tahu, dia marah. Apa dalilnya Pak? Kamu nanya-nanya dalil saya, tak tahu kamu saya ini siapa? Nah, kalau tak tahu bilang aja tak tahu Pak, jangan marah-marah. Kami pernah baca di Facebook, salah seorang mengatakan bahwa tahlilan yasinan tidak diajarkan oleh Rasulullah. Apakah maksudnya Pak Ustaz? Maksud dia Nabi tak pernah mengajarkan tahlil yasin. Pokoknya dia maunya langsung mana. Itu aja pertanyaan. Mana. Isi tahlil itu apa? Isi tahlil itu 5. Isi tahlil itu 5. Yang pertama, berkirim doa. Berkirim doa untuk orang mati, sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi, wahai Aisyah, kalau engkau lewat di makam, bacakanlah doa assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Sampai di Pekanbaru disingkat jadi pendek, assalamualaikum ya ahlal kubur. Sampai tak doa itu? Sampai. Kalau tak sampai doa itu untuk batu nisan, takkan diajarkan Nabi. Itu dalil doa untuk orang mati. Sampai Allahumma firlahu warhamu. Jadi kalau ada orang mati, saya doakan lagi. Ada orang mati, saya doakan lagi. Nabi menyuruh doakan. Doa sampai tasbih, takbir, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Ya Allah, sampaikanlah tahlil kami kepada almarhum Haji Abdul Somad LCMA. Sampai tak tahlil itu? Sampai. Mana dalilnya? Pelepah korma. Ditancapkan Nabi pelepah korma. Apa kata Nabi? La'allallah an yukhaffifa 'adzabahu ma lam yabasa. Pelepah korma kau selama basahnya bertasbih, maka sampailah tasbihnya kepada orang yang mati itu. Apa kata Imam Nawawi? Kalau pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai, apalagilah tasbih jamaah Masjid Ar-Ridha. Tasbih sampai. Dan ketiga, bacaan Quran. Sampaikah bacaan Quran untuk orang mati? Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibn Taymiyah, dalam kitab Ar-Rah, Ruh, ditulis bahasa Indonesia R-O-H, Roh. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab berpesan, kalau saya mati meninggal dunia nanti, bacakan pangkal surat Al-Baqarah dan ujung surat Al-Baqarah di atas makam saya. Itu menunjukkan bacaan Quran sampai. Seandainya bacaan Quran tak sampai, takkan dia suruh pesankan. Dan Nabi pula mengatakan kalau ada orang meninggal dunia, bacakan pada bagian kepalanya Al-Fatihah, pada bagian kakinya ujung Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Adapun ulama yang berfatwa banyak sekali. Dalam kitab At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi mengatakan bacakan Al-Quran. Maka dalam mazhab Syafi'i dikatakan wa in khatimul Quran, nan saelok-eloknya dikhatamkanlah sekhatam Al-Quran, fahuwa hasanun, lagi elok, rancak bana. Kalau tak sanggup sekhatam Quran, dibacakanlah hatinya Al-Quran. Apa hatinya Quran? Yasin. Kalau tak sanggup membacakan hatinya Quran, Ummul Quran Al-Fatihah. Ummul Quran pun tak sanggup, Inna Lillah. Dah. Sampai doa, sampai tahlil zikir, baca Quran sampai. Apalagi makanan. Sampaikah makanan untuk orang mati? Sampai. Mana dalilnya? Ummi matas, emak saya mati. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah ya Rasulullah? Aku rindu betul dengan emakku. Kalau aku bersedekah, sampaikah pahalanya untuk dia? Kata Nabi, tasaddaq ya Sa'ad, bersedekahlah engkau. Sampai. Ayus sedekatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma', memberi air minum. Maka saya dikasih air minum sampai 2 biji. Dan paling elok air minum. Kalau air minum sampai, apalagi ayam penyet. Air minum sampai, apalagi gulai sampai. Tapi jangan sampai orang miskin itu mengutang-ngutang bubur kacang hijau. Datanglah orang susah mengutang gula merah sama santan untuk buat haram. Kita sudah menzolimi orang lain. Maka bapak BSKM datang. Bapak, ibu, orang susah, jangan masak. Kami yang akan membawakan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Li'annahu yuswiluhum. Karena Ja'far sudah meninggal, keluarganya sibuk. Tapi kalau ada orang kaya, rumahnya besar, mobilnya besar, duitnya banyak, dia mau bersedekah, maka dia umumkan. Bapak ibu hadirin hadirat, para petakziah sekalian, ini adalah duit saya. Saya ini orang kaya. Tak tahu kalian saya ini kaya? Hah? Ini bukan harta warisan bapak saya. Ini bukan harta anak yatim. Ini bukan harta yang belum dibagi. Ini bukan kami ngutang-ngutang. Ini murni anaknya mau bersedekah. Maka orang pun jangan takut. Bapak kenapa tak makan? Saya takut makan di sini. Jadi bungkus sajalah biar saya bawa balik. Dan kelima, isinya tausiah. Maka ceramahlah Ustaz Abdul Somad. Marilah kita bersabar. Ini ujian kematian. Mari kita ambil pelajaran. Itulah isinya malam itu, ngumpul-ngumpul. Takziah 3 malam. Mohon dijelaskan mengapa ada beberapa mazhab Pak Ustaz. Bapak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Kok penyakit liper? Dek awak tidak paham, bertanyalah ke Ustaz Mustafa Umar. Ustaz Mustafa, yo, iko di dalam Quran kami baca dalam hati mereka ada penyakit. Apa penyakitnya ke Pak Ustaz? Oh, iko penyakit syirik. Maka saat itu bapak sedang bermazhab. Mazhab apa namanya? Mazhab Mustafa.
Menurut mazhab Mustafa itu penyakit syirik. Datang lagi ke Ustadz Mawardi. Ustadz Mawardi, ikut kami baca katanya ada penyakit. Penyakit apa nih Ustadz? Kata Ustadz Mawardi, itu namanya penyakit ragu. Ragu kepada hari kiamat, ragu kepada azab kubur. Maka saat itu bapak sedang bermazhab, mazhab Al-Mawardiyah, yang ikut mazhab Mustafawiyah. Tanya ke Ustadz Somad, mazhab Somadiyah. Bukan Somad, Mawardi dan Mustafa itu membuat-buat agama, mereka menjelaskan agama. Begitulah asal muasal mazhab itu. Maka muncullah mazhab yang paling tua Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Cuman 4 itu saja. Banyak. Ada mazhab Al-Auza'i, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Sufyan Ibn Uyainah, ada mazhab Lais, ada mazhab Imam Lais Ibn Sa'ad, ada mazhab Imam Al-Biqai. Banyak. Tapi yang populer, yang masyhur 4 mazhab. Begitulah asal muasal mazhab. Bagaimana berbakti kepada orang tua yang masih hidup dan yang sudah meninggal? Yang masih hidup, ilzam rijlaiha, urus tapak kakinya, fasammal jannah, kau dapati surga di sana. Potongkan kukunya, kasihkan dia makan, sambalkan dia, gilingkan sambalnya, buangkan bijinya. Karena kalau dia tak tahan lagi makan, sudah tua, mencret, sakit perut nanti dia. Suapkan ke mulutnya. Apa yang paling dia suka? Mak mau makan apa? Aku mau makan buah anggur, belikan anggur. Mau makan apa? Mau martabak, belikan nenek. Mau makan apa? Pokoknya jangan sesudah dia meninggal baru mencakar dinding. Oh, tak ada guna. Saya kalau nengok orang menangis, orang tuanya meninggal, menangisnya terlampau-lampau, ketahuan ini pasti durhaka. Kalau dia sudah lepas habis, tak akan menangis dia. Habis sudah. Habiskanlah kasih sayang waktu dia masih hidup, supaya kita tak menyesal sudah dia mati. Adapun yang sudah meninggal dunia, banyak-banyak bersedekah. Sedekah Pak, ini 500.000 untuk masjid, untuk almarhumah emak saya. Dia dapat, awak pun dapat. Undang anak yatim, bagi nasi kotak 10 untuk almarhumah emak saya, maka dia pun sampai, kita pun dapat pahala. Begitulah cara berbakti kalau dia sudah meninggal. Malam, Rabbi firli wali walidayya, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Minta kepada Allah. Siapa saja yang termasuk al-mutaffifin, dan syarah ayat kedua dan ketiga dari surat ini, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang dalam timbangan. Oh, kalau begitu yang pedagang saja, semua yang transaksi, dosen yang curang, pegawai yang curang, masuk kantor jam 8, keluar jam 8.10, masuk jam 8, keluar 8.10, cek loh. Jadi bukan hanya pedagang, pedagang itu hanya sampel. Alladzina idza, ayat kedua, alladzina idza tadu 'alan nasi yastawfun, kalau dia menjadi pembeli dia minta penuh. Penuhkan timbangannya, penuhkan, penuhkan. Walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau dia menimbangkan barang orang dia curang. Sampai-sampai orang Arab jahiliyah itu timbangannya 2. Kalau dia membeli, bawanya dari rumah timbangan sendiri. Tapi kalau dia menjual, dia menipu orang. Timbangan itu dibuatnya gini. Kalau dia membeli, ditekuknya keluar. Tapi kalau dia menjual, ditekuknya ke dalam. Tekuk ke dalam, sikit isinya. Tekuk keluar, banyak isinya. Sampai begitulah jahil, jahatnya orang Arab jahiliyah. Maka disebut dia dengan jahiliyah. Apakah zalim apabila pemimpin dalam perusahaan memberikan sanksi kepada bawahannya, misalnya memberhentikan karyawan karena melanggar peraturan? Ini SP3, surat perintah, surat peringatan. Itu bukan zalim, itu kan ketentuan. Jika terlambat sekali, teguran. Jika terlambat 2 kali, potong gaji. Jika terlambat 3 kali, yang penting itu tak boleh langsung rem mendadak. Tidak boleh. Ada rambu-rambunya. Boleh, aturan. Ke orang sekarang kalau tidak dibuat disiplin macam ini, hancurlah kantor. Harus ada disiplin. Dia tidak zalim, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Bagaimana hukum kedudukan solat sunat tasbih? Solat sunat tasbih hadisnya sahih.
Kalau ada ustaz mengatakan solat sunat tasbih hadisnya tak sahih, dia tengok dari satu jalur riwayat Ahmad bin Hanbal dhaif, tapi jalur yang lain kata Imam Ibnu Salah sahih, kata Syekh Albani sahih li ghairi. Jangan menengok hadis dari satu jalur, karena hadis itu jalurnya bisa banyak. Berapa banyak hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani, kata Syekh Mahmud Said Mamduh hadisun sahih, karena jalurnya banyak. Bagaimana orang dihukum mati seperti Freddy yang tahu kapan ajalnya datang sehingga bisa taubat sebelum dieksekusi? Dia mati bukan karena eksekusi. Berapa banyak orang yang katanya mau dieksekusi tak jadi-jadi. Orang mati bukan karena bunuh diri. Berapa banyak orang minum baygon tak mati-mati. Gantung diri bukan dia mati, malah tiang itu patah. Orang mati karena ajalnya sudah sampai. Kalau ajal sudah sampai, tak ditembak pun mati. Minum kopi, mati. Kopi Mirna. Saat sholat witir, niat awalnya 1 rakaat, tapi terlanjur sampai 3 rakaat. Boleh niatnya dirubah menjadi 3 rakaat. Niat tak ada di tengah jalan. Niat dari awal. Niat yang di tengah jalan, niat puasa sunat. Jam 9 pagi tak ada makanan. Kalau betul ambo puasa lah hari kau, itu bisa. Tapi solat tak bisa. Allahu Akbar. Engkau zuhur apa asar? Asar. Niat itu sebelum atau di dalam. Sebelum Nabi Adam diciptakan, apakah neraka sudah diciptakan? Karena gara-gara setan tak mau sujud ke Nabi Adam, maka setan menjadi musuh manusia. Andai saja setan itu mau sujud, tentu setan tak akan masuk neraka. Setan sekarang masih ada. Setan belum masuk neraka lagi. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan umurku sampai hari kiamat. Innaka minal munzarin. Engkau akan panjang umur sampai hari kiamat. Dalam surat Al-An'am tentang masalah umur setan. Jadi setan belum masuk neraka. Pak Ustaz, neraka itu ada tak sekarang? Ada. Apa dalilnya neraka itu ada sekarang? Ijma berdasarkan Quran dan Sunnah. Neraka ada sampai hari ini. Di mana letaknya? Di alam ghaib. Sampai masanya Allah nyatakan, dinampakkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ditengok Nabi waktu Isra Mi'raj itu neraka. Nabi sudah sampai ke neraka, dia menengok surga. Neraka ada, surga ada. Saya ingin bertanya tentang sujud sahwi. Selama ini saya sujud sahwi hanya 1 kali sujud setelah baca tahiyat akhir. Tapi baru-baru ini saya mendengar sujud sahwi ini 2 kali. Jika 2 kali sujud, benar apa yang dibaca saat duduk antara 2 sujud? Tak ada. Sujud sahwi 2 kali, tak ada sujud sahwi 1 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak ada baca apa-apa. Yang penting seagak-agak tumakninah. Allahu Akbar. Bacaan sujud sahwi apa? Mazhab Syafi'i subhanallah yanam wa la yasud. Mazhab yang lain tak, bacaannya macam tasbih biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 2 kali saja. Di Pekanbaru ini banyak rumah orang Cina, rumah makan orang Cina yang katanya halal, dan memang banyak muslim yang makan di situ. Bagaimana itu Pak Ustaz? Rumah makan itu mesti ada sertifikat halal. Rumah-rumah bakso yang dari Jawa itu tak berani buka kalau tidak minta sertifikasi halal. Sertifikat halal dikeluarkan MUI provinsi. MUI kota tak bisa mengeluarkan halal. MUI provinsi bekerja sama dengan LP POM, rumah makan halal. Jangan bawa anak istri ke rumah makan yang tidak ada label halal. Di mall-mall tengok dulu, kalau ada baru. Kalau tertulis label halal di minuman, ini ada halal. Tapi di bawahnya itu mesti ada kode ini 05165120. Yang tidak ada nomor itu aspal, palsu. Di bawah label halal yang bulat itu ada nomor di bawah. Nomor registrasi. Yang tidak ada nomor registrasi itu aspal. Banyak juga yang dibuat oleh perusahaan Taiwan, Hong Kong, buatnya di label halal tak ada nomor registrasi, itu palsu. Habaib ahli keluarga Nabi Pak Ustaz, ya ada orang yang mengatakan tidak, karena Nabi tidak memiliki anak laki-laki.
maka terputuslah nasabnya. Habaib keluarga Nabi, karena Nabi mengatakan bahwa anak cucu cicit Fatimah itu adalah keturunan Nabi. Yang ngomong itu Nabi sendiri. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda ahli surga. Jadi dalam kasus ahli bait, keturunan Nabi adalah keturunan dari Hasan dan Husain ke bawah. Bahwa ada orang yang mengaku-ngaku ahli bait palsu, modal hidung mancung sama jubah 2 lapis, jangan salahkan ahli baitnya. Jangan gara-gara bapak beli jam Rolex palsu di Makkah, lalu semua jam Rolex palsu. Itu tak betul. Sekarang kita menghadapi 2 kelompok yang ekstrim. Yang satu terlalu mengagung-agungkan ahli bait, asal mancung ahli bait, asal mancung ahli bait, keling pun ahli bait. Yang satu pula mengatakan tak ada tuh ahli bait. Ahli bait ada. Nah, ini tentang masalah ahli bait. Raja Syiah itu ahli bait. Makanya dipangkal namanya Syarif, Sultan Syarif Qasim. Syarif laki-laki, kalau perempuan Syarifah. Sultan Syarif Qasim. Datang ahli bait itu ke Riau, menikah dengan anak Sultan Syiah, Tengku Embung namanya, orang Melayu. Maka nama Sayyid Usman Shahabuddin itu nasabnya ke atas sampai kepada Imam Zainal Abidin. Zainal Abidin itu anak daripada Husain, Husain anak daripada Fatimah, Fatimah anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kuliah 2 tahun di Maroko. Di tiang masjid Maroko itu ditulis, Maroko adalah kerajaan Islam, dipimpin oleh rajanya Raja Hasan, anak dari Muhammad 5, anak dari Raja Hasan 2, anak dari Hasan 1, bin sampai kepada Fatimah anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raja ahli bait. Jadi ahli bait sekarang banyak disalahgunakan, tapi jangan sampai kita mengingkari. Lalu kalau sudah ahli bait masuk surga apa Ustaz? Ya tidak. Lakanat Fatimah binti Muhammad sawaqat, seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, aku potong tangannya. Ahli bait itu mulia kalau dia beribadah, beriman dan beramal soleh. Kalau dia tak beriman, tak beramal soleh, maka tak ada beda dia dengan orang lain, biasa saja. Di masjid kami imamnya sudah digaji bulanan tapi sering tak hadir, terutama zuhur dan asar. Bagaimana kehalalan gaji yang dia terima? Imam zalim berarti. Apakah hadis yang menjelaskan tentang tata cara buang hadas kecil dan besar? Bagaimana sebenarnya Pak Ustaz? Masuk pakai kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Selama di dalam tak boleh menyebut nama Allah. Karena waktu Nabi di dalam diucapkan salam 3 kali, Nabi tak menjawab. Assalamualaikum. Nabi diam. Kenapa? Karena tak boleh menyebut Waalaikumsalam warahmatullah. Tak boleh. Diam saja. Lalu kemudian ada yang sifatnya hadis, tapi ada yang sifatnya anjuran. Misalnya menaikkan tumit kaki kiri, karena lambung letaknya di kiri. Kalau tumitnya naik ke atas, tertekanlah dia, habis dia keluar. Kemudian mendehem supaya keluar habis, batuk, karena takut. Apalagi orang yang was-was, jangan sampai setelah dia buang air kecil, ketika dia sedang sholat nampak keran itu menetes. Maka kalau dia mendehem atau dia batuk, habis semua. Itu tata cara yang diajarkan Nabi. Islam ini agama paling sempurna, dari mulai masuk masjid sampai masuk WC sampai masuk liang kubur diatur dalam Islam. Begitulah kesempurnaan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah kamu ke dalam Islam kafah. Kabeh kata orang Jawa. Kafah, keseluruhan. Dari mulai masuk kamar mandi sampai masuk WC sampai masuk liang kubur diatur dalam Islam. Saya pernah mendengar ceramah bahwa memijat suami tanpa diminta maka pahalanya sama dengan emas 70 kilo. Tak betul. Banyak website-website di internet itu
yang membuatnya perempuan-perempuan tak betul. Contoh, suami yang mau menemani istrinya ke mall sama dengan jihad fisabilillah. Itu yang membuat itu perempuan-perempuan tak betul. Dia buat website sekarang murah sekali, bayar sekian ke provider buat website. Itu dia sesuka hati. Tak betul. Yang namanya harta warisan itu apakah sesudah meninggal berdua atau kalau salah satunya tinggal sendiri, Pak Ustaz? Suami istri. Suami punya harta sendiri, istri punya harta sendiri. Istri punya harta, iya, harta dari mana? Dari ayah dia. Dia kan punya ayah, ayahnya mati, dia dapat. Atau dia dulu anak orang kaya, bapak ini dapat durian runtuh. Lain harta suami, lain harta istri. Jadi jangan kita sesudah menikah, istriku sini sebentar, ya, semua surat tanahmu, surat mobil punya aku. Bukan begitu. Harta istri punya istri, harta suami punya suami. Maka ketika istri meninggal, harta istri ini dibagi kepada suami setengah. Berapa harta ibu? 1 miliar. Harta ibu 1 miliar itu untuk almarhum, untuk bapak 500 juta kalau tak ada anak. Kalau ada anak, seperempat jatah bapak, 250 juta. Nah, selama menikah ini ternyata ada berkongsi. Itulah yang disebut dengan harta gono gini. Berkongsi. Bapak punya tenaga, ibu punya modal. Bang, ini ada duit harta ayahku dulu 50 juta, abang pakailah berdagang. Akhirnya sejak mereka menikah kaya, hasil itu dibagi dua selama menikah, 50%, 50%. Jadi jangan duit itu dicampur bersama. Ada orang menikah, sejak dia menikah semua atas nama istrinya, tanah atas nama istri. Akhirnya kalau dia mati nanti kacau balau. Mati dia, Vespa buruk itu yang dibagi orang. Zalim. Zalim. Ittaqu zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Inna zulma, karena perbuatan zalim zulumatun, akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Itulah kaji kita pada subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada terakhir, Ustaz. Terakhir. Ada muslim tapi korupsi. Ada non muslim tapi jujur. Bukankah yang muslim itu bersumpah atas nama Allah lebih baik daripada non muslim? Jadi kita dipilihkan dua. Mana yang kamu pilih? Perempuan pakai jilbab tapi suka menceritakan aib orang, perempuan tak berjilbab tapi baik. Pilih mana? Perempuan berjilbab tapi suka menceritakan aib orang dengan perempuan tak berjilbab tapi baik. Jangan pilih dua-duanya. Perempuan yang berjilbab suka menceritakan aib orang tak baik. Perempuan yang tak berjilbab tak baik. Yang baik adalah perempuan yang berjilbab dan menjaga lidahnya. Jangan mau dipaksakan orang menerima pilihan. Ustaz pilih mana? Pilih ini atau pilih ini? Saya tak pilih ini, saya mau teh manis. Bukan saya menyindir, nah. Jangan mau menerima pilihan orang. Mana lebih baik? Pemimpin kafir tapi jujur atau pemimpin Islam tapi korupsi? Dua-duanya tak baik. Saya tak mau pilih. Orang kafir tak boleh jadi pemimpin, orang Islam harus jujur. Sekarang, apakah jamin Ahok itu tidak korupsi? Terlibat dia korupsi. Apakah jamin Sandiaga itu korupsi? Tidak. Anies Baswedan. Jadi dalam kasus Jakarta, hati-hati. Di situ banyak orang-orang cerdas, sekuler, liberal yang mengabdikan ilmunya untuk setan. Maka dialah yang menjual kalimat-kalimat propaganda itu di internet. Pilih mana? Pemimpin muslim tapi korupsi atau pemimpin kafir tapi jujur? Dua-duanya tak kami pilih. Apa hak Anda memaksa kami untuk pada dua pilihan? Pilihan bukan A, B, tapi ada pilihan C, ada D, ada E. Harus cerdas, jangan mau dikotakkan pada dua pilihan. Pak Ustadz, berapa kali sholat istikharah dikerjakan? Tak ada batasan. Istikharah lah sebanyak-banyaknya sampai signalnya datang. Saya mau nikah nih Pak Ustadz, pilihannya berapa? 2 orang. Apa nampak? Dua-duanya nampak Pak Ustadz.
terus sampai pilihannya saya. Karena sudah berkali-kali saya lakukan tapi masih juga terjadi kebimbangan. Terus sampai ada signal, terus laksanakan. Tengah malam, tak ada gangguan, fokus, khusyuk, konsentrasi. Allah kirimkan signal, pertanda-pertanda. Apakah kecondongan hati atau ilham malam itu nampak? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu kan ayat itu, bisa ayat itu terdengar dia di telinga, teringau-ingau. Nanti bangun cari di Quran Android, ketik apa ayatnya tadi, kemana arah. Apakah Aisyah tetap menempati rumahnya setelah Nabi meninggal? Tidak. Dimakamkan Aisyah di dalam, Nabi di kamar itu, Aisyah pindah. Setelah itu dia datang ke situ menjenguk makam Nabi SAW. Tapi rambutnya tak terlalu tertutup kalau dia masuk ke kamar itu. 2 tahun sesudah itu meninggal Abu Bakar Siddiq, dimakamkan di samping. Dia pun kalau masuk tak terlalu rapat. Sesudah itu meninggal Umar, masuk. Ketika Umar meninggal, Aisyah kalau masuk rapat. Orang heran, 2 tahun yang lalu waktu di dalam itu ada Nabi dengan Abu Bakar, kau tak seperapat ini. Kenapa sekarang pakaianmu rapat? Aku malu ada Umar bin Khattab di dalam. Tengok, orang meninggal. Sekarang orang ziarah kubur enak aja pakai pakaian sempit, tak berjilbab. Aisyah radhiyallahu anha tetap berkunjung ke kamar itu dan dia malu masuk karena di dalamnya. Dulu aku tak begitu rapat karena di dalam ada suamiku, di dalam ada ayahku. Tapi sekarang ada Umar. Umar tidak mahram dengan aku. Pak Ustaz mau online kali Pak Ustaz bahas hadis seputar wafatnya Nabi Muhammad. Nanti kita bahas insyaAllah. Kalau kita sudah sholat Isra, apakah tak perlu lagi sholat duha? Sholat duha, mau sholat duha lagi, bagus. Tidak sholat duha, tidak apa-apa. Tapi bagi orang yang sudah kaji ihsan, dia bukan masalah apa-apa. Sangat kecewa. Umur yang sedemikian pendek, tidak kita isi ibadah. Jadi makam ihsan itu luar biasa. Orang tidak lagi mencatat pahala, tapi dia mencatat layak tak saya masuk ke dalam surga Allah. Andai amal kita ini dihitung, bapak ibu yang berumur 63 tahun, kalau dihitung itu di akhirat itu hanya 1,5 jam. Kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. 1000 tahun. Satu hari kita 1000 tahun. Berarti 163 tahun kita itu hidup kita hanya 1,5 jam. Andai kita dari lahir sampai mati beribadah saja, itu ibadah kita itu hanya 1,5 jam. Itulah yang mau kita bawa menghadap Allah SWT. Siapa yang mau diganti rugi oleh Allah, berapa lama beribadah? 1,5 jam. Masuk surga cuma 1,5 jam. Habis itu mau kemana? Tolong jelaskan keutamaan kalimat isti'azah. Bagaimana agar kalimat itu dapat membendengi kita dari bisikan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Yang ketiga, a'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammah. Kalau setannya datang waktu malam tidur, bacakan itu dengan sedikit tiupan ke sebelah kiri. A'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammah. Sebelum tidur malam, baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tiupkan ke tapak tangan, usapkan ke wajah. Begitu sunnah yang diajarkan Nabi. Kalau ada orang sakit, waktu Nabi sakit, datang Aisyah, dibacakan Aisyah ke tapak tangan Nabi, mengambil barokah tapak tangan Nabi, diusapkan. Kalau kita yang baca, tiupkan tapak tangan, diusapkan ke wajah dia, menengok orang sakit. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Di suatu masjid saf pertama penuh, sementara saf kedua setengah. Lalu ada seorang bapak terlambat, dia buat saf yang ketiga. Ketika ditanya kenapa tak ngisi saf kedua, alasannya karena tak boleh solat di antara dua tiang. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Apakah tiang itu memutus saf? Dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan putus.
Pendapat kedua mengatakan tak putus. Ini orang yang membuat sop ketiga ini, dia pegang pendapat pertama, kata dia sop ini putus. Maka ketika ini berisi, dia tak mau di situ karena dia anggap itu putus. Dia buat sop. Sop dia yang ketiga itu menurut versi dia itu sop 1. Sop dia yang ketiga itu menurut versi dia sop 2. Sedangkan sop itu dia tak akui. Kenapa? Karena dia anggap sop itu putus. Pakai pendapat yang tengah. Pendapat pertengahan, kalau masjid itu kosong, maka jangan buat sop di antara tiang. Tapi kalau masjid itu penuh, maka antara tiang itu dianggap sop. Itu pendapat pertengahan. Contoh, masjid ini dalam keadaan kosong, jamaah ada berapa sop? Tak perlu kita buat sop di antara tiang, langsung di belakang tiang. Tapi pada saat hari Jumat, pada saat malam iktikaf 27 Ramadan, buatlah sop di antara tiang. Itu pendapat pertengahan. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, dia diusir dari surga. Kemudian dijelaskan lagi bahwa digoda oleh iblis untuk makan buah yang dilarang. Bagaimana nih Pak Ustaz? Padahal tadi sudah diusir. Bagaimana dia bisa menggoda Hawa lagi? Masuk dia lagi ke dalam surga. Melalui apa? Menjelma menjadi seekor ular. Masuk dia ke dalam. Lalu kemudian dia goda Hawa. Kenapa bisa lolos? Apakah malaikat itu tak tahu? Itu skenario Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Di balik kisah itu ada hikmah, bahwa kali pertama dia datang kita bisa kuat. Datang dia dalam bentuk yang asli, hai iblis. Tapi pas dia datang dalam bentuk yang kedua, kita mulai. Datang dia dalam bentuk duit haram, kita tolak, haram. Tapi ketika datang dia dalam bentuk uang halal, isinya haram, di situ kita kacau. Iblis datang 2 kali. Hati-hati. Datang yang pertama kita sanggup. Pas datang dia yang kedua, di situ kita kacau. Datang dia yang pertama dalam bentuk yang asli, datang dia yang kedua dalam bentuk. Siapa punya cerita? Allah. Kenapa Allah buat sedemikian rupa? Allah ingin kita ambil iktibar. Fa'tabiru, ambillah iktibar ya ulil absar, wahai orang-orang yang punya pandangan hati. La ta'mal absaru, yang buta itu bukan mata, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Dalam melakukan sholat dituntut untuk khusyuk. Apakah kekhusyuan itu ada nilai minimalnya atau dari takbir ihram sampai dengan salam Pak Ustaz? Seminim khusyuk. Paling tidak ingat dia pada takbiratul ihram. Kalau di takbiratul ihram pun dia tak ingat, di register awalnya aja dia udah error. Solatnya solat zuhur 4 rakaat mengikut imam, itu pun dia tak ingat. Allahu Akbar, zuhur apa asar tadi? Kacau sekali gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallah bukratan wa asila. Kalau iftitah ma'a Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Habis itu pindah ke Al-Fatihah, habis itu pindah ke ayat. Asal agak-agak lari dia sedikit balik kan lagi. Agak lari balik kan lagi. Jangan sampai dia lari hilang nyawa. Apakah membaca niat sebelum sholat usolli fardu adalah suatu yang baru atau suatu yang diada-adakan? Buka fikih 4 mazhab. Nama pengarangnya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ini diajarkan di Masjid Nabawi, bukan di Mesir. Nanti saya bawa Mesir tak mau terima. Masjid Nabawi, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, dia pakai perbandingan mazhab. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, Hambali, melafazkan niat itu hukumnya mustahab, dianjurkan melafazkan niat. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Syafi'i dengan Hambali. Sedangkan menurut Maliki dengan Hanafi, kata dia melafazkan niat itu hukumnya bid'ah. Tapi belum titik, masih koma. Illa kecuali
lidaf'il waswasah, untuk menolak waswasah boleh. Bapak ibu yang waswasah, orangnya waswas, solat apa ini? Maka bagus, saya solat zuhur 4 rakaat, usolli fardhu zuhri, berapa rakaat? 4 rakaat. Ada apa qadha? Ada. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Tapi kalau tak pakai usolli, ya tak apa-apa, karena dia sudah tidak waswas.